Nanda Safarina dengan NIM 2521011 dari kelas petik 6A. Di sini saya akan memenuhi salah satu ujian tengah semester dari mata kuliah Jaringan Nirkabel, dosen pengampu Bapak Dian Amanda, MPDT. Nah, kita masuk pada materi kita sekarang. Yang pertama yaitu jaringan nirkabel. Apa sih jaringan nirkabel ini? Jaringan nirkabel ini adalah jaringan komputer yang terhubung melalui media transmisi tanpa kabel. Nah, transmisi tanpa kabel ini dapat dilakukan melalui gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang pancarannya tidak memerlukan media rambat. Gelombang tersebut dapat membawa medan magnet dan energi listrik. Gelombang elektromagnetik ini terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, infrared, sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, dan cahaya tampak. Lalu jaringan nirkabel ini lebih banyak menggunakan gelombang radio dan infrared. Dan gelombang elektromagnetik ini sebagai media transmisi nirkabel diimplementasikan pada infrared, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, seluler, satelit, dan balon Google. Nah, yang pertama kita masuk pada infrared. Apa sih infrared ini? Infrared ini merupakan salah satu teknologi yang digunakan dalam jaringan nirkabel. Infrared ini dapat dimanfaatkan dalam komunikasi data pada dua perangkat dengan jarak dekat dan kecepatan transfer 4 Mbps. Nah, infrared ini memiliki frekuensi sebesar 1011 Hz sampai 1014 Hz. Nah, infrared ini dalam kehidupan sehari-hari digunakan pada bidang kesehatan, industri, dan komunikasi seperti remote dan ponsel lama. Yang kedua yaitu Bluetooth. Bluetooth merupakan salah satu teknologi yang digunakan dalam jaringan nirkabel. Bluetooth ini dapat menghubungkan dua perangkat digital, sehingga dapat melakukan komunikasi data. Bluetooth ini memiliki frekuensi 2,45 dengan bandwidth 1-3 Mbps tergantung versi Bluetooth yang digunakan. Nah, Bluetooth ini memiliki versi mulai dari 1.0, 1.1, 1.2 sampai seterusnya sampai 5.2. Nah, Bluetooth ini memiliki jarak jangkauan lebih kurang sekitar 10 meter tanpa penghalang. Yang ketiga yaitu Wi-Fi. Wi-Fi ini sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Wi-Fi ini memiliki standar 5.3 Ethernet dari IEEE yaitu 802.11. Wi-Fi dapat menghubungkan dua perangkat ad hoc dan beberapa perangkat sekaligus dalam satu jaringan. Wi-Fi dapat mengandalkan kenyamanan mobilitas pengguna agar dapat terus terkoneksi dalam satu jaringan. Yang keempat yaitu seluler. Seluler ini digunakan untuk komunikasi suara dan data pada area yang luas. Sistem seluler telah melewati 3 generasi berbeda secara luas. Selanjutnya yang kelima yaitu satelit. Satelit merupakan suatu benda yang berada di luar angkasa yang mengorbit ke benda lain. Satelit ini terdiri dari beberapa macam sesuai dengan kegunaannya, yaitu satelit komunikasi, satelit meteorologi, satelit navigasi, satelit militer, satelit astronomi. Yang terakhir yaitu balon Google. Nah, balon Google ini merupakan media yang digunakan untuk memperluas jangkauan wilayah yang sulit terjangkau internet untuk terkoneksi internet. Balon Google ini dipasang oleh pemancar yang dapat memancarkan koneksi 4G dengan jangkauan 40 km di permukaan bumi. Nah, selanjutnya kita masuk pada topologi jaringan. Nirkabel topologi jaringan ini merupakan tata cara dalam menghubungkan antara perangkat digital dengan perangkat digital lainnya menggunakan media berupa gelombang elektromagnetik dalam sebuah jaringan. Nah, topologi jaringan ini terbagi dua. Yang pertama yaitu ad hoc, merupakan topologi jaringan nirkabel sederhana yang menghubungkan dua perangkat digital secara langsung tanpa perantara berupa wireless access point atau router. Yang kedua itu infrastruktur. Infrastruktur ini merupakan topologi jaringan nirkabel yang menghubungkan lebih dari dua perangkat digital melalui perantara berupa wireless access point atau router. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan jaringan nirkabel. Nah, yang pertama tujuan nirkabel ini yang pertama yaitu kemudahan akses.
Jaringan nirkabel ini memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan dari lokasi manapun dalam jangkauan sinyal tanpa perlu terikat pada lokasi tertentu. Nah, ini sangat membantu di lingkungan kerja yang dinamis dan tempat umum. Yang kedua yaitu efisiensi dan produktivitas. Dengan jaringan nirkabel ini, pengguna dapat dengan cepat mengakses data dan sumber daya jaringan tanpa harus mencari dan menyambungkan kabel fisik. Yang ketiga yaitu skalabilitas. Nah, jaringan nirkabel ini lebih mudah diperluas dibandingkan dengan jaringan kabel karena tidak memerlukan instalasi fisik kabel yang kompleks. Ini sangat bermanfaat bagi perusahaan yang berkembang atau menggunakan layout kantor. Nah, kita masuk pada kelebihan jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini memiliki kelebihan yang pertama yaitu mobilitasnya tinggi dan fleksibel. Yang kedua, menjangkau area yang tidak dapat dijangkau oleh kabel. Yang ketiga, mudah melakukan perpindahan jaringan. Keempat, mampu menampung banyak perangkat digital dalam satu koneksi jaringan. Selanjutnya, meminimalisir biaya operasional jaringan karena tidak ada kabel. Nah, selanjutnya kita masuk pada kekurangan jaringan nirkabel ini. Yang pertama yaitu kecepatan transfer data tidak setinggi jaringan kabel. Yang kedua, transfer data tidak stabil. Yang ketiga, rentan terputus ketika cuaca buruk. Selanjutnya, rentan terputus karena terdapat penghalang seperti pohon, dinding, dan gedung. Lalu, kurang aman karena rentan terhadap serangan atau disadap. Yang terakhir, pengembangan ke jaringan yang lebih besar akan menelan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, materi kedua yaitu perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah komponen fisik yang digunakan untuk membangun, mengelola, dan memperluas jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini memungkinkan perangkat seperti komputer, HP, tablet untuk terhubung ke internet atau satu sama lain tanpa memerlukan kabel fisik, menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan lainnya. Lalu kita masuk pada jenis perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada router nirkabel. Nah, router nirkabel ini yang mendukung konektivitas Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat ke internet atau jaringan lokal tanpa kabel. Nah, tujuan router nirkabel ini mendukung akses internet dan jaringan lokal untuk perangkat nirkabel. Nah, manfaat router nirkabel ini menyediakan konektivitas yang mudah dan fleksibel untuk perangkat di berbagai lokasi dalam jangkauan sinyal. Yang kedua yaitu access point. Access point ini perangkat yang memperluas jangkauan jaringan nirkabel dengan menghubungkan ke jaringan kabel dan menyiarkan sinyal Wi-Fi. Tujuan dari access point ini memperluas jangkauan jaringan Wi-Fi untuk mencakup area yang lebih luas atau daerah yang sulit dijangkau. Dan manfaat dari access point ini yaitu meningkatkan cakupan jaringan dan memungkinkan konektivitas jaringan nirkabel di seluruh area besar seperti kantor, kampus, atau rumah besar. Yang ketiga yaitu repeater atau extender nirkabel. Perangkat yang memperkuat sinyal Wi-Fi yang ada untuk memperluas jangkauan jaringan. Tujuan dari repeater ini meningkatkan kekuatan atau cakupan sinyal Wi-Fi di area yang memiliki sinyal lemah. Lalu manfaatnya memperbaiki jangkauan atau kualitas sinyal Wi-Fi, mengurangi area titik mati dari dalam jaringan. Yang keempat yaitu antena nirkabel. Nah, jenis ini merupakan perangkat yang digunakan untuk meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal Wi-Fi. Lalu tujuan dari antena ini memperbaiki penerimaan dan pengiriman sinyal nirkabel. Dan manfaatnya yaitu untuk meningkatkan performa jaringan nirkabel dengan jangkauan sinyal yang lebih luas dan stabil. Yang kelima yaitu ada adaptor jaringan nirkabel. Nah, perangkat ini memungkinkan komputer atau perangkat lain untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Tujuannya untuk menambahkan kemampuan nirkabel ke perangkat yang tidak memiliki fitur Wi-Fi bawaan. Manfaatnya yaitu memungkinkan perangkat lama atau tanpa Wi-Fi untuk terhubung ke jaringan nirkabel, lalu meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas. Yang keenam yaitu bridge nirkabel. Nah, jenis ini perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN nirkabel. Lalu tujuannya untuk menghubungkan dua jaringan yang terpisah melalui sinyal nirkabel. Dan manfaatnya untuk memungkinkan integrasi antara jaringan yang berbeda tanpa perlu kabel fisik, lalu mendukung konektivitas di area yang luas.
Selanjutnya kita masuk pada tujuan perangkat keras jaringan nirkabel ini. Yang pertama yaitu menyediakan konektivitas nirkabel. Nah, maksud di sini yaitu memberikan akses ke jaringan internet dan sumber daya jaringan tanpa memerlukan kabel fisik. Yang kedua, meningkatkan cakupan dan kekuatan sinyal. Maksudnya, memastikan bahwa sinyal WiFi dapat menjangkau seluruh area yang diinginkan dengan kekuatan yang memadai. Yang ketiga, memperluas jaringan. Nah, di sini kita menghubungkan perangkat tambahan atau memperluas jangkauan jaringan dengan mudah dan efisien. Yang keempat, mendukung mobilitas pengguna, memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas sambil tetap berhubung ke jaringan. Yang terakhir, menghubungkan jaringan terpisah. Nah, menghubungkan berbagai segmen jaringan untuk menciptakan sistem yang lebih besar dan terintegrasi. Selanjutnya itu manfaat perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama, kemudahan instalisasi. Nah, kita meminimalkan kebutuhan akan kabel fisik, membuat proses instalisasi lebih cepat dan mudah. Kedua itu fleksibilitas, memungkinkan penambahan dan pemindahan perangkat tanpa perubahan signifikan pada infrastruktur. Yang ketiga, mobilitas, memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung saat berpindah lokasi, meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Keempat, skalabilitas, memungkinkan perluasan jaringan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan bisnis atau rumah tangga. Selanjutnya, biaya lebih rendah, mengurangi biaya instalasinya dan pemeliharaan kabel, serta fisik yang seringkali lebih mahal dan rumit. Nah, jaringan nirkabel ini bisa lebih mudahkan kita untuk mengakses apa saja tanpa kabel. Nah, dan jaringan nirkabel ini mudahkan kita untuk seperti menggunakan kabel tanpa fisik. Lalu contohnya yaitu seperti WiFi, Bluetooth, serta lainnya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu wireless PAN atau WIPAN. Wireless PAN ini atau Wireless Personal Area Network merupakan jaringan nirkabel yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam jarak yang sangat sempit atau dekat. Misalnya komunikasi antara komputer dan personal digital assistant atau PDA, ponsel, handset, mouse, laptop, printer, dan lainnya. Nah, WIPAN jenis tertentu dari PAN hanya saja semua terkoneksi secara nirkabel. WIPAN dengan kecepatan data rendah dikenal sebagai yang mencakup berbagai aplikasi menuntut daya rendah. Jaringan ini dikendalikan menggunakan otoritas pribadi. Nah, jaringan WIPAN ini hanya sepanjang 1 meter hingga 10 meter yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi yang dimiliki atau komunikasi interpersonal atau dapat juga terhubung ke tingkat lebih tinggi serta jaringan internet atau uplink. Teknologi ini yang digunakan untuk jaringan nirkabel menggunakan teknologi seperti Bluetooth, WiFi, RDE, Bluetooth ini merupakan teknologi alternatif pengganti kabel dengan menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data hingga dengan jarak sekitar 30 feet. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelebihan WIPAN. WIPAN ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WIPAN. Nah, proses instalasi WIPAN ini mudah dan cepat karena bisa dilakukan tanpa harus menarik dan memasang kabel. Teknologi WIPAN ini memungkinkan untuk digunakan, lalu biayanya lebih murah meskipun biaya instalasi awal WIPAN lebih mahal dari PAN, lalu konvensional tetapi biaya pemeliharaannya lebih murah. WIPAN ini dapat menggunakan berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya masuk pada kekurangan WIPAN. Nah, pada kekurangan WIPAN ini adalah jaraknya tuh terbatas. Jaringan WIPAN ini tidak mendukung untuk komunikasi jarak jauh. Bahkan jaringan WIPAN ini juga belum mendukung komunikasi antar lantai dalam sebuah gedung. Nah, jaringan tergantung sinyal. Kondisi sinyal sangat berpengaruh pada jaringan ini, di mana jika sinyal buruk atau tidak baik, maka koneksi tidak dapat dilakukan atau koneksi buruk. Nah, proses pengiriman file pada WIPAN ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan.
mengirim atau berbagi file ini hanya bisa satu persatu. Maksudnya di sini adalah tidak bisa mengirimkan atau berbagi dua file atau lebih secara bersamaan. Maka mengirim file ini hanya satu persatu. Lalu perpindahan data yang cenderung lambat, terlebih lagi jika perangkat sedang berjarak lebih dari batas yang ditentukan. Karena jangkauan area yang sempit hanya dapat digunakan pada area pribadi, dan sinyal yang digunakan pada jaringan WIPAN dapat mengganggu sinyal radio. Maka sinyal WIPAN ini tidak bisa dikirim secara bersamaan, maka harus dilakukan satu persatu agar jaringan tersebut terkirim. Selanjutnya itu pada contoh WIPAN. Contoh WIPAN ini, contoh penerapan jaringan WIPAN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu smartwatch yang terhubung dengan ponsel menggunakan Bluetooth. Yang kedua, mouse yang terhubung dengan laptop menggunakan Bluetooth. Lalu yang ketiga, laptop yang terhubung dengan smartphone menggunakan Bluetooth. Lalu handset yang terhubung dengan smartphone menggunakan Bluetooth. Selanjutnya, speaker yang terhubung dengan laptop menggunakan Bluetooth. Lalu menyalakan TV menggunakan smartphone dengan memanfaatkan infrared. Selanjutnya, menyalakan AC menggunakan smartphone dengan memanfaatkan infrared. Nah, pada jaringan WIPAN ini, jaraknya ini sangat sempit atau dekat. Jadi kita harus mengirim sesuatu itu harus dengan tidak boleh jarak jauh. Seperti kita harus menggunakan ponsel, handset, mouse, laptop, lalu printer gitu. Jadi jenis WIPAN ini hanya terkoneksi secara nirkabel. Jadi WIPAN ini kecepatannya rendah. Maka dari itu tidak dianjurkan menggunakan WIPAN ini pada jarak jauh. Bisa dibilang jaringan WIPAN ini hanya memiliki panjang 1 meter hingga 10 meter. Seperti pada kelebihan WIPAN ini kan digunakan untuk menarik dan memasang kabel dengan cepat. Lalu biaya WIPAN ini juga tergolong lebih murah, tapi biaya untuk instalasi ini lebih mahal dari PAN konvensional gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi keempat, yaitu wireless LAN atau WLAN. Nah, teknologi wireless LAN ini yaitu wireless local area network yang dirancang untuk memberikan koneksi nirkabel berkecepatan tinggi di area lokal. WLAN jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data. WLAN ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat yang menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal atau LAN. Jaringan ini mencakup wilayah kecil dalam suatu area tertentu seperti kampus, gedung, sekolah, rumah, kantor, atau satu ruangan lainnya. WLAN modern ini mayoritas didasarkan pada standar IEEE, kemudian dipasarkan dengan nama merek Wi-Fi. WLAN ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat yang menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal atau LAN. Nah, jaringan ini mencakup wilayah kecil dalam suatu area tertentu seperti kampus, kantor, gedung, sekolah, rumah, dan satu ruangan lainnya. WLAN modern mayoritas didasarkan pada standar IEEE, kemudian dipasarkan dengan nama merek Wi-Fi. Awalnya perangkat ini diperuntukkan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan jaringan area lokal atau LAN. Wi-Fi sekarang lebih umum digunakan untuk mengakses internet, sehingga pengguna dengan komputer yang dilengkapi
kartu nirkabel atau personal digital assistant atau PDA untuk terhubung ke internet dengan menggunakan titik akses atau hotspot terdekat. Teknologi WiFi ini dikembangkan untuk menghilangkan batasan pemasangan kabel. WLAN ini tidak sama dengan WAN yang merupakan jaringan area luas. WLAN ini hanya digunakan untuk menggunakan gelombang radio untuk mengirim data, membuat lebih rentan diretas daripada LAN untuk menyerang dan menyabotase transmisi data. Dengan jaringan kabel wire atau peretas harus mendapatkan akses fisik ke jaringan tersebut. Sedangkan untuk nirkabel wireless, peretas harus berada di jangkauan jaringan saja. Lalu metode keamanan yang paling umum untuk WLAN ini adalah enkripsi dan Wi-Fi Protector Access atau WPA dengan WPA2 sebagai metode autentikasi standar. Lalu komponen yang digunakan pada WLAN ini adalah access point, WLAN interface, antena eksternal, serta ponsel atau PC atau disebut dengan laptop. Selanjutnya, keuntungan WLAN. Keuntungan paling utama dari penggunaan WLAN ini adalah perangkat yang terhubung tidak menggunakan kabel atau nirkabel dan menghilangkan kebutuhan akan kabel sehingga rumah, kantor, sekolah, kampus, dan lainnya dapat membuat jaringan lokal tanpa menghubungkan dengan Ethernet. WLAN ini tidak dibatasi oleh jumlah port fisik pada router, sehingga dapat mendukung kepuluhan dan ratusan perangkat dan jangkauan dapat diperluas dengan penambahan repeater. Selama dalam jangkauan, maka perangkat dapat terhubung sehingga informasi mudah didapatkan. Lalu fleksibilitas perangkat pada WLAN ini yang mendukung berbagai jenis perangkat untuk terhubung selama terjangkau sinyal seperti ponsel, komputer, perangkat permainan, tablet, dan banyak lainnya. WLAN ini juga mudah dipasang dan dikelola. WLAN ini juga membutuhkan lebih sedikit peralatan fisik seperti kabel daripada LAN, menghemat biaya, mengurangi waktu penyiapan, dan menempati lebih sedikit ruang kantor. Hampir semua pengolahan WLAN dapat ditangan secara virtual menggunakan bantuan aplikasi, sehingga perangkatnya tidak harus mengendalikan langsung. Biaya yang mahal hanya diperlukan saat pemasangan awal WLAN, sedangkan untuk perawatan jaringan relatif murah. Selanjutnya kita masuk pada kekurangan WLAN. Pada kekurangan WLAN ini, jaringan wireless kurang aman dan mudah untuk diretas sehingga keamanan kurang terjamin. Lalu perangkat ini, apapun yang berada pada area wireless, dapat mencoba untuk menyambungkan dengan WLAN. Maka perlunya membatasi akses untuk masuk ke dalam jaringan. Lalu pembatasan dapat menggunakan autentikasi nirkabel seperti WEP atau WPA yang mengenkripsi komunikasi. Nah, WLAN ini juga rentan terhadap keterlambatan informasi karena disebabkan gangguan sinyal lain atau hambatan fisik seperti dinding beton sehingga sinyal dapat terhalang atau terpantul. Lalu peralatan awalnya digunakan relatif mahal seperti access point, wireless adapter, dan lainnya. Jika perangkat access point ini rusak, maka perangkat yang terhubung ke jaringan akan terputus dan tidak dapat terhubung ke jaringan. Selanjutnya yaitu contoh WLAN. Contoh WLAN ini penerapan jaringan LAN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghubungkan dua komputer atau lebih menggunakan WiFi. Yang kedua, PC, laptop atau tablet yang terhubung dengan WiFi. Yang ketiga, smartwatch yang terhubung dengan smartphone. Yang keempat, kamera keamanan CCTV yang terhubung dengan WiFi. Kelima, remote komputer. Keenam, menghubungkan server dan klien ke dalam jaringan lokal secara wireless. Selanjutnya masuk pada jenis yang materi kelima, yaitu jenis keamanan WLAN. Keamanan pada jaringan lokal nirkabel atau wireless local area network ini atau disebut dengan WLAN sangat penting untuk melindungi data dan mencegah akses tidak sah.
Ada beberapa jenis mekanisme keamanan yang digunakan dalam WLAN yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ada Wireless Equivalent Privacy atau WEP. Nah, salah satu protokol keamanan kabel ini yang paling awal dikembangkan menggunakan inskripsi RC4. Lalu kelebihan pada WEP ini mudah untuk diimplementasikan dan kompatibel dengan banyak perangkat lama. Kekurangannya yaitu memiliki banyak kelemahan keamanan yang diketahui, mudah ditembus oleh peretas. Lalu penggunanya saat ini tidak lagi direkomendasikan karena keamanannya lemah. Yang kedua yaitu Wi-Fi Protect Access atau WPA. Nah, diperkenalkan sebagai pengganti sementara untuk WPA. Penggunaan protokol temporal key ini, Integrity Protocol atau TKIP, untuk memperbaiki beberapa kelemahan WIP. Nah, kelebihannya lebih aman dibandingkan WIP. Lalu kekurangannya masih memiliki beberapa kelemahan keamanan dan tidak sepenuhnya aman. Lalu penggunaannya ini digunakan sebagai solusi sementara sampai pengembangan WPA 2. Nah, yang ketiga yaitu Wi-Fi Protect Access 2 atau disebut juga dengan WPA 2. Nah, standar keamanan yang menggantikan WPA ini menggunakan Advanced Encryption Standard atau AES sebagai protokol inskripsinya. Dan kelebihannya sangat aman, sulit untuk ditembus, dan merupakan standar yang digunakan secara luas. Lalu ada kekurangannya, beberapa kelemahannya seperti serangan crack atau key reinstallation attack setelah ditemukan. Lalu penggunaan standar ini standar keamanan utama untuk sebagian besar jaringan Wi-Fi saat ini. Lalu yang keempat yaitu Wi-Fi Protect Access 3 atau WPA 3, yaitu protokol keamanan terbaru yang diperkenalkan untuk menggantikan WPA 2. Menyediakan peningkatan keamanan dan perlindungan terhadap serangan brute force. Lalu kelebihannya menawarkan inskripsi yang lebih kuat, proteksi lebih baik terhadap serangan offline, dan inskripsi individual untuk setiap pengguna. Kekurangannya masih dalam tahap adopsi awal, tidak semua perangkat mendukung. Dan penggunaan ini direkomendasikan untuk jaringan baru dan perangkat yang mendukung standar ini. Yang kelima itu 802.1x atau Ports Based Network Access Control. Nah, standar untuk mengontrol akses ke jaringan sering digunakan bersama WPA 2 dan WPA 3 dan mengharuskan pengguna untuk autentikasi melalui server autentikasi, misalnya Radius. Lalu kelebihannya itu memberikan tingkat keamanan yang sangat tinggi dengan autentikasi yang kuat. Lalu kekurangannya kompleksitas implementasi yang lebih tinggi dan memerlukan infrastruktur autentikasi tambahan. Nah, penggunaan digunakannya terutama di lingkungan bisnis dan institusi yang membutuhkan keamanan tinggi. Yang keenam yaitu Media Access Control (MAC) atau Address Filtering. Nah, mengizinkan atau memiliki perangkat dari jaringan berdasarkan alamat MAC mereka. Kelebihan dari MAC ini menyediakan lapisan tambahan dari kontrol akses. Kekurangannya mudah dilewati oleh peretas yang dapat menilus buff alamat MAC yang sah. Dan penggunaannya digunakan sebagai tambahan keamanan, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya metode perlindungan. Yang ketujuh ada Service Set Identifier SSID atau hiding. Nah, Service Set Identifier SSID ini yaitu menyembunyikan nama jaringan Wi-Fi dari daftar jaringan yang tersedia. Lalu kelebihannya itu dapat mengurangi visibilitas jaringan untuk pengguna yang tidak sah, dan kekurangannya tidak sepenuhnya efektif karena SSID ini masih dapat ditemukan dengan alat khusus, dan penggunaannya digunakan sebagai metode tambahan untuk meningkatkan keamanan. Nah, kesimpulan dapat disimpulkan
Mengamankan jaringan nirkabel ini membutuhkan kombinasi beberapa metode keamanan untuk memastikan perlindungan yang optimal. Lalu WPA 3 ini adalah standar keamanan terbaik saat ini. Tetapi banyak jaringan masih menggunakan WPA 2 karena kompatibilitas perangkat. Metode pertama seperti 821X dan filter MAC dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan, tetapi penting untuk melakukan memperbarui perangkat dan perangkat lunak ke versi terbaru untuk melindungi jaringan dari ancaman terbaru. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada salah kata dan pemahaman materinya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.